Nah, kemarin kita sudah menginstal MariaDB ya. Nah, ternyata kemarin kita perlu melakukan restart Apache dulu ya. Itu. Nah, ini lakukan perintah ini. Kemudian kita panggil php info ya. Nanti kita cek MySQL. Nah, sekarang MySQL sudah terinstall ya. Jadi kemarin cuman kurang di restart. Nah, sekarang kita coba install Y2 Advanced Template, dimana tentunya untuk Advanced Template itu kita sudah disediakan default koneksi ke database dan sudah dibuatkan tampil user juga. Nah, untuk caranya ya sama, kita coba lakukan instalasi di luar folder web ya. Masih ingat caranya? Kita cd terlebih dahulu. Nah, ini installing Y yang Advanced Application Template ya. Ada enggak ya? Installing. Oke, sama ya, sebenarnya sama, tinggal kita ganti ininya aja ya. Jangan app basic tapi app advanced ya. Advanced foldernya kita buat folder advanced aja untuk membedakan kalau ini untuk template advanced ya. Ini kita sudah benar ya, taruh di user folder. Oke, kita enter. Nah, ini ya, kita mungkin nunggu agak lama ya teman-teman, sabar. Nah, jadi kesimpulan oke, error ya. Could not find. Oke, could not find ya. Special topics advanced ya. Nah, advanced ya teman-teman, ternyata oke, special topics udah ada ya, malah ke readme ya teman-teman. Oke, gitu docs.com. Nah, ini guide. Nah, ini untuk domain ini domain lokal ya teman-teman. Nah, ini khusus di komputer saya. Special topics tutorial advanced. Nah, ini advanced yaitu mana ya, install composer. Oke, advanced. Oke, kurang D saja ya teman-teman. Oke, kita kurang D saja. Ini yang ini ya, yang untuk folder di lokal kita di coding disamakan boleh, advanced saja juga boleh. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah kedetek. Oke, lumayan cepet ya teman-teman. Tadi berarti pas pertama kali create project pertama kali yang untuk template basic ya. Template basic itu kan dia download semua untuk pertama kali, jadi mungkin agak lama. Oke, seharusnya ini bisa lebih cepat karena sebagian atau beberapa dependensi itu sudah pernah di-download sebelumnya dan mestinya itu juga tersimpan di cache ya. Oh, tidak, ternyata sama ya. Oke, ya mau tak mau. Oke, bisa langsung cache, ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan ya teman-teman. Nah, ini advanced sudah terdownload ya. Sama, untuk bedanya memang template advanced itu kita disediakan backend dan frontend. Mungkin hampir mirip ya dengan ketika teman-teman lihat WordPress ya. WordPress itu anggap saja front end-nya itu adalah yang dilihat oleh pengunjung, itu
adalah tampilan front end. Kemudian back end itu adalah halaman yang hanya bisa diakses oleh admin. Artinya untuk si admin ini dia ngisi artikel dan lain sebagainya itu di halaman back end ya teman-teman. Nah, untuk sementara kita nggak pakai back end dulu, tapi kita pakai front end ya. Kita pakai front end. Maka kita sama tadi kita pindahkan folder atau kita copy front end web ke lokasi folder web accessible folder tadi di ngoding.com. Kita masuk ke advanced, kemudian front end, dan ada folder web, kita cp web, kita pindahkan ke pakai rf ya teman-teman, rf web, dan ini masuk ke web titik-titik lagi web apa ya, oke, kita gini dulu aja, tidak apa-apa ya. Ini web. Oke, sekarang kita masuk ke web ya, cd web, kita rename ya menggunakan perintah mv web, kita ganti apa ya, ini tadi app, ini mungkin entahlah app2 ya, kita pakai app2. Nah, ini sudah jadi app2. Sama, ini pun juga kita perlu melakukan ternyata perlu init ya, kita belum init. Oke, kita hapus dulu ya, app2 kita hapus dulu. Apa ya, rm main rf ya, app2. Oke, app2 sudah dihapus. Kita kembali ke advanced ya teman-teman. Advanced, kita jalankan perintah init php init ya. Nah, kita jalankan perintah php init untuk memilih ini kita masuk di tahapan development atau production. Yang jelas kita masuk ke development terlebih dahulu. Kita pilih yes dan oke, sudah. Baru kita pindah ya ini, atau kita lakukan copy front end ya, kita lakukan cp main rf front end. Sudah ya, web, masuk ke web besar, terus kita enter dulu ya, kita masuk ke web. Nah, kita ls web, ini kita rename jadi app2 mv web, app2, kita jadikan app2. Oke, kita cek ya app2. Nah, ini index.php sudah ada. Kita sama ya, perlu melakukan ngakses yang benar ini ya untuk front end ya. Tadi kita di folder front end, maka kita naik ini kita di folder app, titik-titik berarti sudah masuk ke web, titik-titik lagi masuk ke ini Hanif Zen. Kemudian benar, jangan masuk ke vendor tapi masuk di advanced ya, advanced slash ini vendornya oke di luar, bener ya. Ini pun juga sama ya, advanced vendor oke bener. Kemudian common ini ada di advanced ya, advanced slash common. Kemudian
config itu config mana ya? Oh, ini tadi di front end ya, front end config ini ya, dia ngakses ini berarti masuk ke atas 2 level, kemudian advanced, kemudian front end, kemudian config. Oke, terus yang bawahnya juga configuration, ini common berarti yang di dalam advanced ya. Terus ini sama advanced, ini ada di config di dalam folder front end, sampai titik-titik advanced front end config main pw. Kemudian ini juga titik-titik advanced, kemudian front end config main local.pw. Oke, sudah, kita Ctrl S ya, Ctrl S. Oke, kita coba jalankan app 2 ya, app 2. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Lagi-lagi aset ya, aset. Oke, tidak masalah. app 2 ls aset, ini kita perlu ganti ini www data dan tambahi x ya, berarti kita perlu sudo cho main rf hanifzen.2 www data set, dan kita chmod main rf 775 ya, 775 aset. Kita refresh dan ya, berhasil. Oke, nah sekarang kita coba semua menu. Oke, kontak juga oke, sign up ya, dan login ya. Oke, sign up ya. Nah, kita tahu ini belum kita perlu melakukan modifikasi di setting agar sign up ini bisa terhubung ke database ya. Oke, akan kita bahas pada sesi berikutnya.